Pemirsa, seorang ibu di Palembang diduga tertular cacar monyet yang kini menjadi salah satu penyakit menular yang diantisipasi di seluruh dunia. Korban kini menjalani isolasi mandiri untuk mencegah penularan ke orang lain. Seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan diduga tertular virus cacar monyet dan menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Terdapat sejumlah luka berwarna hitam di tangan dan kaki yang mengganggu korban. Korban terdata dan diduga tertular cacar monyet atau monkeypox setelah dirinya berobat ke Puskesmas Ulu Palembang. Korban diduga tertular dari tetangganya. Saat ini pihak Puskesmas Ulu Palembang sudah mengirimkan sampel luka korban ke laboratorium untuk memastikan apakah korban positif tertular cacar monyet atau tidak. Apabila pasien mengalami gejala-gejala tertentu akan dilakukan penanganan lebih lanjut. Gejala itu kita lihat dari bentuk lukanya, bentuk lesinya. Di mana itu? Lesinya itu sebenarnya harusnya muncul pertama dari tubuh, dari badan, atau dari menyebar. Nah, cuman kemarin pasien kita temukan lesinya itu ada di tangan. Tangan. Ada berapa banyak tuh? Banyak? Lesinya banyak dan bentuknya itu dia Bebas. seperti keropeng. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Seperti Di bagian lain? Nah, di bagian lain harusnya di pasien monkeypox ini dia harusnya menyebar seluruh tubuh. Nah, pasien kemarin kita hanya temukan di tangan dan kaki. Pihak Puskesmas Ulu Palembang akan terus memantau kondisi korban. Pasien diimbau untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dan tidak melakukan kontak dengan orang lain. Dika Pratama, BTV, Palembang, Sumatera Selatan. Lantas seperti apa awal mula pasien di Palembang ini diduga terinfeksi virus cacar monyet? Kita akan konfirmasi langsung kepada Kepala Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang, Bapak Yudi Setiawan. Selamat siang, Pak Yudi. Halo, selamat siang, Mbak Kristi. Pak Yudi, informasinya pasien ini tertular dari tetangganya. Apakah benar, Pak? Bisa dikonfirmasi apakah memang tetangga pasien juga terkena mpox dan sudah diperiksa begitu? Ya, jadi kronologisnya pasien ini datang ke Puskesmas di hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Lalu Kepala Puskesmas telepon ke kami, ke pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang, lalu di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 itu kita lakukan penyelidikan epidemiologi. Jadi tim surveillance kita datang ke lokasi, datang ke tempat tinggal yang bersangkutan. Kita lakukan pemeriksaan dan setelah kita lihat gejalanya memang memenuhi kriteria suspek mpox atau cacar monyet ya. Ada lesi, lalu ada ruam, lalu ada demam juga, lalu ada pembesaran kelenjar limfe atau limfodenopati. Jadi pasien ini kita tetapkan sebagai suspek mpox atau cacar monyet. Nah, di hari itu juga, di hari Jumat kita lakukan pengambilan sampel ya. Pada lesi kita ambil sampel, setelah dikirim ke laboratorium hasilnya negatif. Jadi ibu ini tadinya suspek, keluar hasil laboratorium hasilnya negatif monkeypox. Jadi bukan cacar monyet ya. Kemungkinan apakah ini memang cacar air atau varicella, kemungkinan seperti itu. Jadi diagnosa cacar monyetnya sudah kita singkirkan atau sudah kita diskardit. Seperti itu, Mbak Adrusti. Oke, kalau yang tetangganya ini yang katanya informasinya juga menularkan cacar monyet ini, apakah juga sudah ikut diperiksa juga, Pak? Ya, ini sudah kita lakukan pemeriksaan juga dan hasilnya juga negatif ya, hasilnya negatif. Sampai saat ini di Palembang kita temukan tiga orang suspek cacar monyet dan dari ketiga itu semuanya hasilnya negatif, tidak ada yang positif. Oke, artinya kedua pasien ini sudah dinyatakan negatif, tidak mengalami atau mengidap cacar monyet begitu. Lantas, bagaimana ciri-ciri awal sehingga pasien ini bisa diduga begitu mengalami cacar monyet? Ya, jadi kita melihat kriteria suspek ya atau tersangka dari cacar monyet. Yang pertama adalah kriterianya seseorang yang memiliki kontak dengan kasus yang konfirmasi, kasus probable atau kasus konfirmasi. Jadi kalau dia ada kontak dengan orang yang sudah tegak diagnosa cacar monyet dan timbul gejala
demam, ada lesi, ataupun ada demam dan sebagainya, ini kita tetapkan sebagai tersangka. Dan pada ibu yang bersangkutan ini dia tidak memenuhi kriteria suspek yang pertama, tetapi dia memenuhi kriteria suspek yang kedua, yaitu sejak 1 Januari 2022 memiliki gejala ruam kulit akut, lesi pada mukosa, lalu ada juga pembesaran kelenjar limpa atau limfadenopati, ya, termasuk lesinya juga banyak. Nah, karena dia memenuhi kriteria suspek ini, maka ibu ini kita tetapkan sebagai suspek ataupun tersangka dari cacar monyet. Oke, tapi setelah diperiksa dinyatakan negatif atau tidak mengalami cacar monyet begitu. Lantas apakah juga sudah di-tracking begitu Pak latar belakang, dan juga apakah memang ibu ini pernah berpergian begitu ke luar negeri, dan bagaimana dengan keluarga ibu ini juga, apakah sudah diperiksa juga yang satu rumah? Ya, kita sudah tracking, sudah kita juga anamnesa, sudah kita lakukan wawancara kepada keluarga, kepada teman-teman, dan hasilnya memang ibu ini tidak pernah melakukan perjalanan dari daerah yang endemis cacar monyet, ya, seperti beberapa negara di Afrika Barat ataupun di Afrika Tengah. Ini tidak pernah melakukan kunjungan seperti itu, termasuk juga keluarganya, teman-temannya, ya. Dan dari hasil pemeriksaan, alhamdulillah hasilnya negatif. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya Pak Yudi. Semoga tidak ada lagi temuan-temuan lainnya terkait dengan cacar monyet di kawasan sana. Terima kasih. Selamat siang, salam sehat selalu. Selamat siang.